Saudara Presiden Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Jokowi juga menyampaikan soal rasio utang. Jokowi menyebut rasio utang Indonesia salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015 hingga 2024. Rasio utang kita juga menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara-negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70%, mencapai 250 miliar US dollar di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat dan neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir ini. Indikator kesejahteraan masyarakat juga meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% di tahun 2024. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03% di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrim juga turun signifikan menjadi 0,83% di tahun 2024. Selain itu, kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris, mulai dari jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, pembangunan IKN, dan masih banyak yang lainnya. Kita juga bekerja keras untuk membangun SDM yang unggul, yang berdaya saing, yang produktif dan inovatif melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, dan penguatan jaring pengaman sosial. Bantuan pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan. Program Indonesia Pintar untuk pendidikan sekitar 20 juta siswa per tahun diberikan. Program KIP kuliah dan bidik misi untuk pendidikan 1,5 juta mahasiswa, serta beasiswa LPDP untuk pendidikan sekitar 45.000 mahasiswa. Selain itu, upaya perbaikan sektor kesehatan juga menunjukkan hasil yang baik. Angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 per 1.000 kelahiran menjadi 17 per 1.000 kelahiran di tahun 2023. Angka prevalensi stunting turun dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN juga meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi sekarang 273 juta di tahun 2024. Di mana separuh dari jumlah tersebut. Ya, kita masih akan berdialog dengan Mas Fitra, ekonom dari UI. Mas Fitra, tadi kan Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tadi Anda sebutkan tampaknya sangat optimistis, nggak realistis begitu, dikatakan bahwa akan bertumpu terhadap permintaan domestik. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal untuk bisa membantu daya beli terutama kelas menengah yang kalau kita tahu Mas sedikit mungkin mengingatkan masyarakat juga bahwa pemerintah akan rencananya menaikkan PPN katakanlah, kemudian iuran BPJS Kesehatan dan kawan-kawan. Gimana? Iya, jadi pertama 5,2% itu memang optimis, tapi di sisi yang lain saya masih bisa memaklumi Oh gitu. karena itu adalah anchor pemerintah adalah sebagai anchor optimism. Karena kan kalau kita lihat dari sisi Banggar kemarin yang disepakati adalah rentang 5,2 sampai 5,5%. Artinya ini lower bound-nya, artinya yang paling batas paling bawah kan. Dari sisi itu saya sih melihat ya oke nggak masalah meskipun itu mungkin ya tidak bisa tercapai juga di tahun depan. Ya, forecast kami adalah sekitar 5%. Tapi nggak apa-apa, itu adalah bagian dari pemerintah mengangkor optimisme itu. Tapi di sisi yang lain, pertanyaan yang relevan tadi disampaikan Mbak Maisis adalah bagaimana bisa kemudian mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 5% di tengah tekanan dari sisi konsumsi ya. Kalau kita lihat Consumer Confidence Index kita dalam beberapa bulan terakhir itu berada di level 123. Artinya ini terendah semenjak setahun atau bahkan 2 tahun terakhir.
Artinya apa? Konsumen dalam hal ini kondisinya belum terlalu yakin terkait dengan kondisi ekonomi terkini dan juga di masa depan, terutama dalam beberapa subindeksnya itu adalah dari sisi job availability. Memang tadi disampaikan oleh Pak Jokowi juga bahwa unemployment rate kita 4,8%, memang turun dibanding tahun lalu yang 5,3%. Tetapi catatannya di sini adalah lebih banyak yang bekerja di sektor informal ketimbang sektor formal gitu kan. Sehingga meskipun tercatat sebagai bekerja, tetapi pekerjaan yang jauh dari berkualitas. Nah, ini yang harus Oke. kita kejar ke depan ya. Sehingga dari sisi ini kan juga mempengaruhi ya dari sisi penerimaan permintaan masyarakat, artinya dari sisi demand pasti akan terpengaruh ke depan. Nah, bagaimana cara menggesanya? Padahal tadi kita lihat ada kemungkinan PPN masuk ya naik dari Hmm. 11% ke 12%. Hmm. Tadi saya sepakat dengan pernyataan Pak Sua bahwa memang ada banyak exemptions. Tapi di sisi yang lain kita juga harus ingat bahwa PPN itu punya faktor yang disebut faktor multiplier, baik itu negatif maupun positif. Ya. Nah, ketika misalnya PPN di sektor kuliner naik dari 11 ke 12%, ya, memang bukan sembako, tapi yang kalau kita bicara mengenai industri makanan kuliner, ketika naik dari 11 ke 12%, itu kan akan memberikan efek ke belakangnya gitu kan, efek dari sisi bagaimana ongkos produksi mereka meningkat dan pada akhirnya akan mengganggu permintaan juga pada Oke, akhirnya. artinya Kan kalau itu dari cara sisi kebijakan melihatnya. fiskal untuk menolong kelas menengah atas Ya. Mas yang sekarang kalau kita lihat itu dari Hmm. beberapa data bahwa tabungan kelas menengah pun sudah mulai terkuras untuk memenuhi kebutuhan Betul. pokok begitu kan? Ya, betul betul. Jadi kelas menengah sekarang kan pinjam dulu 100 Mbak Ilona, jadi Iya. lebih banyak makan tabungan, ya. Nah, Hmm. dari sisi itulah kemudian harus ditopang ya, bukan dengan menaikkan, PPN, tetapi salah satunya Oke. adalah melakukan, kenaikan tax ratio. Tadi saya bisa memaklumi kenapa 2,5% defisitnya, kalau itu sudah ada rencana dari sisi penerimaan ya, dari sisi penerimaan tadi kita kan, dari apa yang kita diskusikan sebelumnya, simulasinya adalah kalau ada terjadi 100 sampai 120 triliun tambahan dari sisi penerimaan, maka defisitnya memang berada di level 2,5 Hmm. sampai 2,6%. Oke. Yaitu searah dengan apa yang tadi disampaikan oleh pemerintah. Tetapi di sisi yang lain, nah penerimaannya cara menggesanya bagaimana? Saya lihat belum ke arah peningkatan tax ratio, tetapi masih dari sisi tax rate yaitu TPPN tadi. Dan kita lihat ya presidennya di tahun 2024 ini justru penerimaan tax revenue dari sisi PPN anjlok kan. Oke. Artinya apa? Itu kan cenderungnya ya justru menurunkan permintaan. Nah, Mhm. kecenderungan ya kalau kita lihat dari sisi korelasinya. Sehingga ke depan ya saya rasa ya perlu dipertimbangkan lagi. Ya, mumpung nanti Pak Prabowo kan juga masih punya kesempatan ya untuk melakukan semacam APBN perubahan ya. Itu juga yang dilakukan oleh Pak Jokowi setelah Oke. Pak SBY. Dan ini saya rasa masih bisa dilakukan meskipun transisinya sekarang terbilang smooth, tapi ruang untuk melakukan perubahan itu masih terbuka gitu Mbak Oke, Ilona. Mas Fitra, kalau kita lihat tadi Presiden Joko Widodo membacakan pendapatan negara 2.900 triliun rupiah ya, target belanjanya 3.600. Kalau dari pendapatan negara dari penerimaan pajak dan juga penerimaan negara bukan pajak. Nah, masalahnya kalau kita lagi ke asumsi untuk lifting minyak 600.000 barrel per hari. Dan ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu 625. Sementara ICP naik, rupiah juga kursnya naik, asumsinya. Bagaimana nanti ini terkait dengan pendapatan negara? Masih bisa nggak ngongkosin sejumlah program yang sangat ambisius? Ya, dari sisi apa namanya lifting itu kan sudah rasional, artinya pemerintah itu sekarang sudah berpikir rasional bahwa nggak mungkin untuk mengejar lifting yang di atas apa namanya kemampuan. Ya di sisi Oke, yang lain ya kita juga melihat bahwa ya, tendensi rupiah ke depan akan cenderungnya tertekan. Nah, makanya kalau saya melihat dari sisi current account deficit tahun depan kemungkinan besar akan lebih besar dibandingkan dengan tahun ini, gitu kan dari hmm. sisi Mbak Ilona, Mbak Sister tadi sampaikan bahwa dengan ada tekanan rupiah dan juga ada lifting yang apa lebih